Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Pertarungan panjang Onigashima telah mengusaikan kiprahnya nih guys, dengan kekalahan Kaido dan Big Mom sebagai hasilnya. Nah, di dalam pertempuran panjang ini kita diperlihatkan nih berbagai macam pertarungan demi pertarungan luar biasa yang gak ada habisnya. Berbagai momentum itu terjadi, entah itu yang penuh emosional, memacu adrenalin, memancing pro dan kontra guys, hingga yang bikin penasaran setengah mati pun ada. Di konten kali ini aku nih udah milih sekitar 7 pertempuran terbaik di Onigashima versi ya aku aja lah. Apa aja kah itu? Udah lah ya, langsung aja kita menuju ke kontennya. Let's go! Oke, pertarungan memukau yang pertama adalah aksi balas dendam Akazaya guys, yang mencoba membayar perlakuan Kaido di masa lampau. Sebagai pihak yang merasa sangat dirugikan atas apa yang terjadi di Wano Kuni selama 20 tahun, para samurai terbaik negeri Wano ini ingin memberikan pelajaran kepada Kaido. Ketika pertempuran di Onigashima pecah, dengan segera kesembilan Akazaya ini guys saling bersatu untuk pertama kalinya setelah 20 tahun. Setiap dari mereka itu memberikan perlawanan yang terbaik untuk menjamin terpenggalnya kepala Kaido sebagai sosok yang selama ini mereka benci. Sayang, Kaido itu bukan lawan yang bisa dihadapi begitu aja, sekalipun oleh para kesembilan Akazaya yang notabene-nya adalah samurai terkuat di tanah Wano Kuni guys. Di awal pertarungan memang sangat memukau, di mana kombinasi serangan mereka itu sangat kompak guys, dengan ciri khas tebasan katana dari setiap para samurai. Serangan mereka itu di awal sempat memberikan efek kepada Kaido. Namun situasi pertarungan tersebut nggak berlangsung lama. Kaido ini benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai makhluk terkuat di muka bumi. Yang mana Kaido itu langsung membalikkan keadaan dengan menghajar balik ke 9 Akazaya sampai mereka itu terluka parah guys. Beruntungnya mereka semua itu masih bisa diselamatkan dan diobati, meskipun ya setelahnya mereka masih harus menghadapi ujian berat lainnya. Oke, berikutnya ada pertarungan dua wanita super hot dari kubu bajak laut binatang buas dan SAP Crew, yaitu antara Black Maria dan Robin Chan. Ya emang sih sebelum pertarungan keduanya dimulai guys, sempat terjadi kondisi fenomenal yang mana Sanji itu terjebak dan terpaksa memanggil Robin yang sedari awal diincar. Ya, dengan segera Robin itu datang menolong Sanji dan pertarungan Robin melawan Black Maria pun tak terelakkan guys. Sebagai Tobiropo, Black Maria itu jelas menunjukkan kapasitasnya. Dia tuh berhasil beberapa kali menahan serangan Robin. Namun disinilah istimewanya, kita diperlihatkan development yang luar biasa dari Robin guys. Dalam keadaan terpojoknya, Robin itu menunjukkan potensi terbaik buah iblis Hana-Hana no Mi miliknya, dengan berbagai latihan yang dilakukan selama time skip bersama pasukan revolusioner. Dan bener aja, Robin ini mengeluarkan berbagai teknik terbaiknya guys. Rangkaian kekuatan unik tersebut itu sukses menuntaskan perlawanan Black Maria dan menghasilkan Robin sebagai pemenangnya. Banyak yang meyakini momentum ini merupakan momen terbaik Robin setelah time skip. Soalnya kita diperlihatkan kecerdasan Robin dalam memanfaatkan teknik dan kekuatannya yang dia punya, serta menunjukkan betapa kuatnya wanita di SAP Crew guys. Sehingga Sanji itu bisa sangat percaya kepada Robin untuk bisa mengalahkan Black Maria. Oke, next kita beralih ke Sanji yang baru aja kita omongin nih di pertarungan sebelumnya. Setelah menjadi bulan-bulanan Black Maria dengan sangat memalukan, Sanji ini kemudian bertindak guys untuk mencari tahu apa yang selanjutnya bisa dia lakukan. Maka tibalah dia di keadaan dimana dia tuh harus bertempur dengan salah satu all-star dari bajak laut binatang buas yang juga mantan dari ilmuwan Mats. Ya, siapa lagi kalau bukan Queen. Sebelum pertarungan mereka berdua dimulai guys, ada satu kondisi unik antara Zoro dan Sanji. Keduanya itu sempat saling mengobrol dan sedikit kompak untuk ukuran mereka yang selalu berantem dan berselisih paham ya kan. Baik Zoro dan Sanji meyakini kalau dengan kemenangan di pertempuran ini mereka itu akan membuat Luffy sangat dekat dengan titel Raja Bajak Laut. Pertarungan Sanji dan Queen terjadi dengan intens guys. Queen bersama keunikan tubuh dan senjata yang gak ada habisnya itu, setelah Sanji dengan kekuatan kaki andalannya. Namun ada sesuatu yang berbeda nih, dimana Sanji merasa bahwa dia perlahan merasa sama seperti saudaranya. Di sisi lain, Queen juga menyimpan dendam terhadap Judge dan ingin melampiaskannya kepada Sanji guys. Sedangkan Sanji mengalami konflik batin akan kondisinya yang masih mengambang antara menjadi monster seperti saudaranya atau tidak. Namun itu semua berhasil diatasi. Bahkan Sanji masih sempat menyelamatkan salah satu peliharaan gadis geisha guys. Gokilnya Sanji ini diperlihatkan menunjukkan regenerasinya yang luar biasa setelah menerima hantaman dari Queen. Oke, selain Sanji yang berjuang mati-matian melawan Queen guys, Zoro juga disibukkan dengan pertarungan beratnya melawan All-Star lainnya, yaitu King. Pertarungan tensi tinggi terjadi di antara keduanya, mengingat bagaimana mereka itu sama-sama bertarung menggunakan pedang sebagai senjata utamanya. Situasi itu makin mencekam ketika Zoro berhasil merusak sedikit bagian topeng dari King.
Hal tersebut membuat King itu cukup merasa emosi guys, dan keinginannya untuk mengalahkan Zoro semakin besar. Dari sisi Zoro sendiri, dia itu kan masih sangat kesulitan guys dalam menangani pedang Enma, tapi ya akhirnya kesulitan tersebut berhasil diatasi. Pertarungan semakin sulit ketika King yang sebagai suku Lunarian menunjukkan daya tahan yang sangat gila. Disinilah hebatnya Zoro guys. Ya mungkin dia emang buta mengasalah arah dan jalan lah, tapi soal membaca kemampuan lawan, Zoro ini sangat baik. Dia tuh bisa memahami dengan baik kekuatan khas yang dimiliki oleh King. Sehingga Zoro itu menunggu momentum yang tepat sampai sukses mengeluarkan serangan terbaiknya untuk memantapkan dirinya nih, untuk menunjukkan kehebatan sebagai sayap Raja Bajak Laut. Oke, pertarungan yang gak kalah seru lainnya adalah pertarungan Big Mom melawan duet Supernova, Kid dan Law guys. Menghadapi Yonko Big Mom dengan kekuatan Soru Nomi dan ketiga hakinya tentu bukan perkara mudah sekalipun dihadapkan dua Supernova ini. Beberapa kali serangan Kid dan Law itu gak berefek banyak bagi Big Mom. Akan tetapi baik Law dan Kid terus memacu kekuatan mereka sampai melampaui batasnya. Sampai-sampai Kid itu dapat menjadikan Big Mom layaknya pusat magnet dan memaksa Big Mom untuk ditelan oleh tumpukan besi guys. Kemudian kalau untuk Law sendiri, serangannya itu dengan luar biasa sanggup melukai organ dalam Big Mom. Jelas Big Mom itu bukan tanpa perlawanan. Soru Nomi menunjukkan kekuatan uniknya sehingga tuh bisa menyembuhkan organ dalam Big Mom yang sempat terluka parah itu. Setelah rencana yang matang, Kid dan Law itu kembali menyerang Big Mom dengan sekuat tenaga. Malahan Law itu sampai menunjukkan teknik yang dirasanya tuh gak akan berguna. Rupanya menjadi tonggak kemenangan ya guys. Yang selanjutnya Big Mom itu menemui takdirnya untuk kalah dari Kid dan Law, dan di akhir pun merasa kesal kepada Roger. Oke, sebelum adanya pemisahan, Big Mom dan Kaido sempat menyatukan kekuatan guys, yang juga diikuti oleh para Supernova di rooftop. Adapun Supernova yang aku maksud itu terdiri dari Killer, Zoro, Kid, Law, dan Our Bakasencho guys, Luffy. Nah, pertarungan ini terjadi menyusul setelah apa yang terjadi pada pertarungan Kaido dan Akazaya sebelumnya, yang mana giliran para generasi baru ini yang melanjutkan tekad untuk bisa menghajar Kaido sekaligus Big Mom. Serangan terkuat dari masing-masing Supernova ini pun dikeluarkan, dan gak mau kalah, dua Yonko ini juga menunjukkan kelasnya sebagai orang terkuat di New World guys. Sorotan terbesar di momen ini jelas tertuju pada Zoro dan Luffy. Zoro itu sanggup menahan serangan Kaido yang bahkan bisa memberikan serangan yang berefek kepada Kaido. Sampai akhirnya diketahui jika Zoro memang melapisi serangannya dengan Hoshoku Haki tanpa Zoro sadari. Dalam beberapa kesempatan Zoro itu sukses melindungi Luffy. Sedangkan Luffy benar-benar menunjukkan ambisinya untuk menumbangkan Kaido. Tanpa rasa lelah, Luffy pun ya terus melancarkan serangan demi serangan. Dan sayang, stamina yang terbatas membuat Luffy itu sempat mengalami kelelahan guys. Sadar keadaan yang dirasa kurang menguntungkan jika dua Yonko ini bersatu, semuanya akhirnya mencari cara agar kedua sosok tangguh ini dihadapi secara terpisah. Oke, dan pertarungan terbaik tentunya diisi oleh pertarungan luar biasa Luffy melawan Kaido. Pertarungan keduanya ini dibilang terjadi berkali-kali, yang mana ya seringkali Luffy itu ditunjukkan selalu tumbang guys. Tapi pertarungan hebat benar-benar terjadi sesaat setelah Yamato sempat menahan Kaido dan Luffy datang bersama Momonosuke. Ya, Luffy menunjukkan kekuatan yang jauh lebih baik untuk melawan Kaido untuk kesekian kalinya. Bermodal sendal dan bogem mentahnya nih, crash yang terjadi antara Kaido dan Luffy sampai menciptakan fenomena membelah langit guys. Layaknya karakter-karakter luar biasa yang pernah bertarung. Luffy itu benar-benar ditunjukkan gak mengenal putus asa demi memastikan dirinya itu bisa mengalahkan Kaido dan menyelesaikan penderitaan negeri Wano. Yang bikin greget di pertarungan ini adalah ya ketika diinterupsi oleh CP0. Sempet terkapar sih, tapi potensi terbaik buah iblis Hitonomi model Nika guys akhirnya muncul. Konsep kebebasan sangat terasa dan Kaido merasakan adrenalinnya terpacu kembali. Ditambah kekuatan Gear 5 Luffy telah mempengaruhi wilayah sekitarnya sehingga ya seringkali memojokkan Kaido guys. Dan gak tinggal diem gitu aja, Kaido itu sampai menunjukkan teknik yang gak pernah dia tunjukkan sebelumnya guys. Sampai akhir pertarungan gak ada tanda mengalah antar keduanya, yang kemudian pertarungan panjang ini akhirnya dimenangkan oleh Luffy. Oke guys, itu dia tadi rentetan pertarungan terbaik di Onigashima. Kalau menurut kalian mana nih yang paling seru, mana yang paling epic? Tulis saja versi kalian di kolom komentar. Oke, so see you guys next time. Adios si Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.